Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini masih bersama Kijang Merah nih, kepunyaannya Om Nelson. Jadi dari mobil ini Om Nelson mengeluhkan bahwa konsumsi bahan bakarnya ini bisa dibilang agak boros ya. Jadi kalau Om Nelson suka mengukur ini konsumsi bahan bakarnya kisaran 1:5 ya. Kalau menurut penuturan beliau, jadi mobil ini sangat boros. Terus asap knalpotnya juga agak lumayan pedih ya. Itu menandakan banyaknya bahan bakar yang enggak terbakar ya karena efek dari boros itu. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk menservis untuk karburatornya. Siapa tahu setelah kita melakukan menservis, mudah-mudahan si mobil ini bisa menjadi lebih irit kembali untuk konsumsi bahan bakarnya. Nah, oke, langsung saja kita lakukan pembongkaran ya untuk karburatornya. Jadi kita akan coba bongkar dulu. Untuk selanjutnya nanti kita coba bongkar serta lakukan pengecekan untuk bagian karburatornya. Jadi memang untuk mobil ini Om Nelson belum lama ya melakukan servis karburator. Memang tujuannya pengen lebih irit, tetapi ternyata masih dirasa sama saja ya untuk konsumsi bahan bakarnya. Belum ada perubahan, entah memang dari servisnya yang kurang tepat atau memang bagaimana, kita belum tahu. Nanti kita lakukan pengecekan juga untuk komponen yang ada di dalam karburatornya. Nanti kita coba pastikan semua berfungsi dengan normal. Jadi di sini saya akan coba untuk melakukan pembongkaran karbunya dulu. Mungkin untuk pembongkaran kita skip saja biar lebih mempercepat durasi videonya. Ikuti terus videonya, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Nah, di sini Om Nelson sudah sedang membongkar ya. Ini kendornya lepas. Ya. Nah. Jadi sambil belajar juga. Jadi di sini kita coba untuk mengoprek bersama-sama. Oke, untuk karburator di sini sudah terlepas ya. Tinggal kita lakukan pembongkaran untuk karburatornya. Kita lepas untuk bagian pompa akselerasi terlebih dahulu. Kita juga buka untuk semua baut penutup atasnya. Untuk bagian atas ini sudah kita lepas ya. Kita coba lakukan pengecekan dulu satu persatu. Jadi yang utama biasanya saya mengecek untuk cara kerja dari piston, pompa piston ini apakah masih berfungsi ataupun tidak, karena untuk bagian pompa piston ini adalah salah satu penyebab mobil boros juga ya. Nanti kita coba cek. Oke, kita coba hisap dulu untuk power pistonnya apa masih bisa bergerak saat kita hisap. Di sini saat kita hisap tidak bergerak sama sekali ya. Ini bisa jadi ini adalah salah satu penyebab mobil boros. Nanti kita coba cek juga untuk bagian sepuirnya. Kita lepas dulu untuk venturi primer dan sekundernya.
kita tuang terlebih dahulu untuk bahan bakar yang ada di sini. Nah, kalau di sini bentuknya masih sangat bersih ya, karena memang belum lama dilakukan servisnya. Selanjutnya kita lepas untuk spuyer primer dan sekunder. Kita lepas dulu untuk spuyer idle ataupun slow jet. Nah, di sini jangan sampai hilang ya untuk pelor dan pemberatnya. Kita lepas untuk baut pembuangan bahan bakar. Untuk selanjutnya kita membuka spuyer primer dan sekunder. Untuk spuyer di sini kalau nggak salah ukuran 90 nih ya, 90. Tapi kalau kita lihat dari lubangnya ini sepertinya agak besar ya, agak besar, bisa perkiraan 100 nih ya untuk lubangnya, karena kadang-kadang untuk angka tulisan bisa saja berbeda dengan hasil lubangnya ya. Tetapi di sini kalau saya lihat lubangnya ini lebih dari 90 ya. Nanti kita coba ganti saja untuk spuyernya. Kita buka untuk spuyer sekundernya. Untuk spuyer sekunder di sini memakai ukuran 130 ya, karena memang menurutnya ini spuyer dua-duanya kemarin waktu diservis diganti ya. Nanti kita coba ganti juga. Nah, selanjutnya ini akan saya coba bersihkan terlebih dahulu untuk semua komponen karburatornya. Untuk selanjutnya nanti kita lakukan penyetingan dan kita rakit ulang ya. Jadi saya akan coba untuk mencuci terlebih dahulu untuk bagian komponen karburatornya. Oke, untuk bagian karburator di sini sudah kita cuci bersih ya. Kita lakukan pembersihan mulai dari lubang-lubangnya sudah saya semprot. Dan untuk piston jet di sini sudah saya lakukan penggantian ya, karena memang untuk yang tadi ini sudah tidak berfungsi dan Om Nelson pengen mengganti ya, akhirnya kita ganti dan sekarang sudah bisa berfungsi kembali untuk bagian piston jetnya. Kita coba tunjukkan. Ya, ini sudah berfungsi ya untuk piston jetnya. Untuk pelampung juga udah saya lakukan penyetelan ulang tadi. Ini untuk bagian atas ini sudah selesai. Untuk selanjutnya kita rakit untuk bagian bawahnya ini. Nah, untuk spuyer di sini untuk kemarin ini memang sudah dilakukan penggantian spuyer ya waktu Om Nelson melakukan servis. Jadi yang tadinya menggunakan 100 akhirnya diganti memakai ukuran yang 90. Nah, tetapi untuk lubangnya ini dirasa kurang presisi ya, baik dari segi besarnya ataupun diameternya. Jadi saya akan tetap mengganti memakai spuyer bawaannya kemarin, yaitu memakai 100. Dan untuk sekundernya kemarin juga diganti memakai ukuran 130. Dan memang kalau dari lubangnya ini dia sangat besar ya, sepertinya bukan 130. Jadi saya akan kembalikan lagi untuk yang standarnya memakai 140. Jadi kita kembalikan untuk spuyer ke standarnya lagi, karena memang untuk spuyernya ini
Om Nelson menyimpannya ya. Jadi saya akan coba pasang lagi. Lalu untuk sepuyer jetnya di sini kita sudah cek juga, ini masih berfungsi ya, tidak terjadi kebocoran. Dan di sini standarnya dia memakai ukuran 65 ya. Jadi kita tetap memakai yang ini saja. Nah, sekarang kita lakukan pemasangan untuk sepuyer jetnya dulu. Karena untuk sepuyer di sini kemarin waktu servis dilakukan penggantian ya, akhirnya kita kembalikan lagi ke sesuai standarnya saja ya. Yang terpenting untuk karburator ini adalah berfungsi semua ya. Yang penting berfungsi semua dari komponen-komponen dalaman karbu. Untuk sepuyer sebenarnya mengikuti saja. Jadi walaupun kita ganti memakai sepuyer yang lebih kecil, jika semua komponen tidak berfungsi dengan normal, pasti mobil akan tetap boros. Nah, di sini kita pasang untuk sepuyer sekundernya dulu memakai ukuran 140 ataupun sesuai bawaannya. Kita hanya menyetendarkan saja. Jadi artinya untuk penyetingan karbu ini sebenarnya kita cukup membuat semua fungsi komponen di dalam karburator ini berfungsi normal kembali, sehingga mobil juga pasti akan menjadi lebih irit ya, walaupun memakai ukuran yang standar. Walaupun mau kita kurangi untuk ukuran sepuyer ya sebenarnya bisa saja, tapi pasti efeknya akan ada dampaknya ya, baik itu dari tarikan yang kurang bagus, serta mobil juga bisa lebih panas ya. Itu juga akan berakibat jika penggunaan sepuyer yang tidak pas. Ini oke, untuk bagian sekunder ini sudah terpasang dengan sepuyer ukuran 140. Selanjutnya kita pasang untuk bagian yang primer menggunakan ukuran 100. Oke, di sini sudah terpasang semua untuk primer, baik dari sekunder ataupun primer serta puyer jetnya. Sekarang kita pasang untuk bagian penturi primer dan sekundernya ya. Nah, perhatikan di sini untuk packingnya, pastikan masih berfungsi ataupun masih rapat, artinya belum terjadi kebocoran. Kita pasang dulu untuk kedua penturinya, lalu kita kencangkan. Untuk sepuyer dan ini sudah terpasang semua ya. Ini tinggal kita pasang per pemberat pompa akselerasi, lalu kita pasang pemberatnya juga ya. Tadi yang pertama pelor, lalu pemberatnya, lalu kita pasang untuk per pompa akselerasinya juga. Pasang untuk pompa akselerasi pernya, lalu kita pasang juga untuk pompa akselerasinya. Di sini untuk pompanya masih lumayan bagus ya. Oke, kita pasang. Di sini saya akan coba mengisi bahan bakar terlebih dahulu untuk mengetes apakah si pompa akselerasi ini bisa berfungsi ya, memompakan bahan bakar. Kita isi bahan bakar secukupnya saja dulu. Selain ini lebih mempermudah saat menghidupkan nanti, ini juga kita gunakan untuk mengetes pompa akselerasi. Oke, kita coba cek dulu. Kita tutup untuk lubangnya, kita pompakan. Nah, di sini bisa terlihat ya. Mungkin kalau ini bisa memompa ya. Mungkin kalau di kamera kurang jelas, tetapi ini sudah bisa berfungsi. Setelah semua terpasang, ini tinggal kita memasang untuk tutup atasnya saja. Kita pasang untuk packingnya dulu.
Untuk karburator di sini sudah kita lakukan perakitan ulang ya, dan ini sudah tinggal kita memasang lagi ke mobil. Jadi ini sudah tinggal saya memasang ulang lagi ya. Jadi saya akan pasang dulu. Untuk selanjutnya nanti kita lakukan penyetelan untuk bagian angin dan pengapiannya juga. Oke, di sini untuk karburator sudah terpasang semua. Dan ini juga sudah saya hidupkan ya. Tadi sudah saya lakukan penyetelan angin karburator juga. Nah, mungkin untuk penyetelan angin karburator di sini untuk semua mobil tidak bisa jadi patokan ya, karena kondisi dari karbu itu sendiri yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menentukan di angka berapa putaran setelan angin itu harus tepat. Jadi kita harus mencari di mana kondisi enaknya ya di mobil kita. Jadi itu jangan dijadikan patokan harus berapa putaran, itu tidak bisa seperti itu. Nah, di sini juga sudah saya lakukan pengetesan juga ataupun pengecekan untuk pengapiannya, mulai dari timing pengapian, untuk celah platina juga. Nah, di sini kalau kita ukur untuk celah platina di sini terbaca di kisaran 51 derajat ya, sudut duelnya. Jadi saya rasa untuk kerenggangan platinanya ini sudah sangat cukup ya, karena untuk standarnya di kisaran 52 derajat plus minus 6 derajat. Untuk timing pengapiannya juga di sini sudah tadi saya cek ya. Jadi untuk mungkin kalau di kamera tidak terlalu jelas karena memang ruangannya sempit. Kalau saya lihat di sini untuk timing pengapian ini di angka 12 derajat nih saat vakum terpasang, tetapi saat saya lepas untuk selang vakum deraponnya itu di angka 5 derajat. Saya rasa sudah sangat cukup. Untuk mobil juga di sini sudah lumayan halus ya untuk getarannya ataupun stasionernya. Lalu untuk yang tadinya di knalpot ini terasa sangat bau BBM mentah ataupun pedih di mata, di sini juga sudah tidak terlalu ataupun tidak berbau BBM yang mentah lagi, alias tidak terlalu pedih di mata ya. Jadi insya Allah ini sudah ada perubahan setelah kita melakukan penyetingan karburator serta pengapian. Jadi mudah-mudahan saja setelah kita lakukan servis mulai dari karburator serta pengapian, si mobil ini sudah bisa lebih irit kembali ya untuk mobilnya Om Nelson. Jadi mudah-mudahan saja konsumsi bahan bakarnya tidak seboros seperti kemarin. Mungkin cukup sekian proses tentang servis karburator serta pengapian yang ada di mobil Om Nelson. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.